datang di LHP Laporan Hasil Podcast. Yeay. Hari ini Kak Bening bawa laporan apa nih? Jadi gini kakak-kakak, hari ini aku bawa laporan. Kalian tahu gak sih ini isi laporannya apa? Gak tahu sih. Gak tahu nih, aku kasih tahu ya. Jadi isi laporan ini ada salah satu pegawai yang melihat temannya menerima amplop coklat, guys. Coklat? Iya. Bisa sih, gimana maksudnya? Nah, kalian nih ya, aku ceritain. Jadi, si pelapor ini dia melihat temannya nerima amplop coklat. Mungkin karena ini lagi mau menjelang Natal dan Tahun Baru kali ya. Bisa jadi ya. Make sense kan? Benar, make Banget. sense. Nominalnya berapa tuh Kak? Coba tebak berapa nominalnya? Wemer. Turunan dikit. 3 juta kali ya? Enggak, turunan dikit Turun lagi. 2 juta. Benar, Oh, 2 2 juta. juta. Lumayan banget Wah, kan bener-bener. nominalnya. Lumayan sih. Tapi bentar. Ini tahu dari mana? Kalau itu tuh dikasih sama pihak lain terus nominalnya 2 juta, kayak tahu dari mana gitu? Emang Nah. cenayang? Jadi si pelapor ini ngejelasin kalau ini kan kejadian waktu hari Rabu. Nah, di mana waktu hari Rabu itu kita kan pakai seragam biru doker ya. Iya, Oh iya, iya. bener sih. Si pihak ini tuh dia pakai seragam warna hijau, beda banget kan sama iya. dress code kita. Iya. Jadi bisa dipastikan bahwa itu dari pihak eksternal. Bisa. Bener sih. Tuh. Terus itu emang udah dikasih buktinya? Nah, jadi si pelapor ini ngasih buktinya nih. Nih, kalian bisa lihat sendiri kan? Wah, iya sih, itu Ini jelas kelihatan banget sih. sih. Coba lihat dong. Coba deh. Oh iya. Ini no Ada edit uangnya. kan? Ini no edit, udah pasti Udah Oh, no edit, edit ya, iya. beneran ya. Jadi ada geoteknya, Wah, guys. iya lagi. Iya Wah. kan? Ada Jadi- lokasinya juga ya. Jadi ini tuh jelas banget ada lokasi dan juga ada tanggal serta kapan waktunya. Nah, tapi aku bingung deh. Untuk laporan yang seperti ini tuh baiknya aku terusin kemana ya? Ke WBS aja sih. WBS apa ya? Aku baru dengar. WBS itu tuh kepanjangan dari Whistle Blowing System. Jadi ini semacam saluran yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perdagangan yang digunakan untuk mengampu laporan-laporan dari berbagai pihak terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai di Kementerian Perdagangan. Wah, keren banget ya. Inspektorat Jenderal ternyata punya saluran penanganan pengaduan. Iya. Nah, tapi nih ya, untuk pengaduannya itu bisa semua hal kah? Apakah hanya tertentu aja? Nah, untuk hal tersebut, untuk yang diatur di Permendak nomor 1 tahun 2024 tentang pengaduan whistleblowing system, diatur bahwa yang bisa dilaporkan di whistleblowing system itu cuma tindak dugaan tipikor. Oh, oke. Jadi cuma tipikor ya. Nah, Iya. kalau misalkan ada pelanggaran kode etik gitu, kita tetap bisa melapor ke whistleblowing system kah atau emang ada saluran lain? Nah, untuk hal tersebut bisa melalui whistleblowing system juga. Namun untuk yang menindaklanjuti itu nanti Sekretariat Jenderal. Oh, oke. Jadi beda saluran Beda, ya. Beda saluran. By the way nih ya guys, kalian pernah nggak sih ngelihat ada tindakan gratifikasi langsung secara mata kalian gitu? Pernah nggak ya? Pernah nggak pernah? Hai Sobat IJ. Segmen kali ini kita akan main pernah nggak pernah. Oh. Nanti aku akan kasih 5 pertanyaan, kalian jawab pernah atau tidak pernah. Jawab jujur ya. Oke. Oke, Kak Jeriko. Siap. Siap. Pertanyaan pertama, pernah nggak kalian melihat tindakan gratifikasi? 1, 2, 3. Nggak pernah. Oh, kalian nggak pernah ya? Lo kok kamu Iya. pernah? Jadi gini ceritanya, kan temen aku itu pernah ngundang aku ke acara pernikahannya. Nah, aku tuh ngasih ke teman aku ini nominalnya lumayan besar lah, sekitar 500.000. Nah, menurut kakak-kakak nih, itu termasuk dalam gratifikasi atau enggak ya? Kalau menurutku sih enggak ya. Soalnya itu nominalnya di bawah 1 juta. Kalau menurut kakak gimana?
Kalau menurut aku sih itu gratifikasi, tapi nggak wajib buat dilaporin. Oh, gitu. Iya. Jadi aku tidak pernah kalau gitu. Yang wajib dilaporin itu di atas 1 juta ya guys, buat event-event tertentu kayak pernikahan ini. Oke, terima kasih infonya loh. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ya. Oke. Siap-siap. Pernah atau tidak kalian datang ke kantor tapi belum mandi? 1, 2, 3. Kenapa pernah nggak mandi? Bangga ya. Kok bangga? Kalau aku sih karena sakit ya, meriang dikit kan masih ya udah selagi masih bisa jalan kita tetap loyalitas masuk kantor. Menjadi ASN berapa? Panutan. Kalau aku soalnya ini bangunnya mepet. Jadi karena udah mepet aku nggak mandi. Jadi langsung aja aku berangkat. Bagus ini loh. Daripada telat. Mending nggak mandi. Lagian kan mandi bisa di kantor juga nggak sih? Oh bener, Betul. ada fasilitasnya. Kan Mas enggak. Tetap nggak mandi sampai sore. Tapi parfum pakai kan? Oke. Iya, yang terpenting itu sih. Oke. Oke, kita lanjut ya pertanyaan ketiga. Pernah atau enggak kalian udah baca WA tapi nggak langsung dibales? Waduh. Jawab jujur. 1, 2, 3. Pernah lagi. Kenapa kamu ada dua gitu? Tidak pernah dan pernah. Karena ini tergantung siapa yang ngechat. Oh, oke. Ada prioritasnya Iya, juga ada nih. prioritas kalau kayak pimpinan, kerjaan pasti tidak pernah langsung dibalas. Mantap. Kalau omongannya agak kurang patut untuk diprioritaskan atau pihaknya kurang patut untuk diprioritaskan, ya kadang nggak dijawab ya karena kita ada kesibukan masing-masing. Nah, atau mungkin Kak Dimas, kenapa ini Kak Dimas? Kamu pernah apa nggak pernah tadi? Nggak pernah. Oh, kamu nggak pernah Iya, ya? aku orangnya fast response sih kan. Oh my god, Iya. cocok ya. Kalau kamu Aku selalu pernah, karena kadang kalau misalkan WA gitu, kadang suka udah dibaca, tapi balasnya dalam hati. Oh, balik. itu sering kali terjadi Bener, sih. jadi Benar. lupa diketik deh. Jujur aku korbannya. Aku pelakunya. Ya ampun. Oke, daripada bila curhat lebih lanjut. Pertanyaan yang keempat. Pernah atau enggak kalian datang ke kantor tapi salah seragam? Ini kayaknya sih semua pernah ya, tapi nggak tahu. 1, 2, 3. Pernah. Wah, kita sama semua. Pernah lah ya. pasti lah Unfokus ya. ya kita. Iya. Kalau Kak Aan nggak pernah ya? Pas kapan? Pernah ya? Pernah. Pas kapan tuh? Waktu itu kalau nggak salah waktu itu disuruh pakai korpri, tapi aku nggak pakai korpri ke kantor. Jadi pas sampai kantor, kok pakai baju bebas. Pas lihat orang kantor, pakai korpri ternyata. Cuma akhirnya karena malu ya, beda sendiri. Jadi aku gojekin korpri. Wah. Keren. Perjuangan. Dia sosok yang bertanggung jawab nih, meskipun salah dia tetap mau memperbaiki kesalahan. Betul. Kecuali saat balas chat tidak bertanggung. Masih diungkit ya. Masih diungkit. Sedikit. Oke. Next Kak. Next, pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan ini aku tahu ada yang pernah, tapi nggak tahu dia mau jujur apa enggak. Oke, pertanyaannya adalah pernah atau enggak tertarik sama teman kantor sendiri? 1, 2, 3. Tidak. Kamu kok ragu-ragu gitu sih? Iya. Coba dong spill, Kak. Kenapa? Gimana ceritanya? Kamu pernah naksir waktu awal-awal masuk jadi CPNS kah atau gimana ceritanya? Ya kan wajar ya, tapi ya semua sudah kembali ke normal dan fitrahnya. Oh. Dan udah baik-baik aja, we're cool. Hai. Hai. Yakin tuh, takutnya nanti yang nonton gak terima, ada yang ngerasa gitu bener. ya. Enggak kok, kita baik-baik aja kan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Udah ya. lama Kak, 2 Oke. tahun yang lalu udah lama. Kita doakan semoga memang baik-baik saja Amin. hubungannya. Amin. Emang baik, kenapa harus diamin? Baik kok. Ya. Oke. Ayo Kak, tutup aja, saya udah nggak betah. Udah habis. Oke, pertanyaannya situ aja. Terima kasih sudah berpartisipasi di segmen Pernah Nggak Pernah. Bye-bye. Oh iya nih, by the way, terkait penjelasan MBBS tadi, aku masih penasaran nih.
Nah, kalau misalkan persyaratannya itu apa aja sih yang perlu dipenuhi? Apakah cuma bisa kayak misalkan aku cukup menjelaskan kronologinya aja itu udah bisa dilaporkan atau gimana? Sepemahaman aku ya, jadi kalau misalnya mau melaporkan itu kita harus memenuhi unsur pengaduan. Jadi unsur pengaduan ini ada 5. Pertama, kita harus tahu dulu nih bentuk pelanggarannya seperti apa. Lalu siapa yang melakukan, di mana kejadiannya, lalu bagaimana itu bisa terjadi. Jadi bisa dijelaskan di kronologinya juga. Terus kapan kejadiannya gitu. Oke. Ternyata persyaratannya itu cukup mudah ya teman-teman Sobat Ijen. Nah, kalau misalkan dalam pelaporan ini, apakah aku bisa install aplikasinya atau mengakses dari mana untuk pelaporan ini? Nah, kalau misalkan cara pelaporannya itu sebenarnya dibagi 2. Karena kan yang pelapor kan bisa jadi pegawai internal Kemendak atau dari luar kan. Nah, kalau misalkan si pelapor ini berasal dari pegawai internal Kemendak, nah dia itu bisa melalui intranet Kemendak. Nah, kalau kita buka di intranet Kemendak, di halaman utamanya itu ada menu WBS. Kita bisa lapor lewat situ. Oh, yang ada peluitnya itu ya? Benar, yang ada lambang peluitnya. Iya. Nah, kalau misalkan dia berasal dari luar Kemendak, dari masyarakat umum gitulah ya. Nah, dia itu bisa bersurat langsung. Nanti suratnya itu ditujukan ke Sekretariat Inspektorat Jenderal. Kalau misalkan dia nggak bisa bersurat, kita juga menyediakan email. Nah, nanti emailnya itu ditujukan ke pengaduan@kemendak.go.id. Jadi banyak sekali cara untuk dapat melaporkan pengaduan ini ya. Medianya banyak. Nah, kadang nih ya, kalau misalkan cewek-cewek itu kan kalau misalkan ngelihat ada sesuatu yang tidak sesuai ketentuan nih ya, kan kadang rasanya tuh kayak geram, pengen langsung segera dilaporin kayak gue pengen cerita gitu kan, pasti kan rasanya. Nah, bisa nggak sih kita ini melaporkan secara langsung pada pihak Inspektorat Jenderal? Bisa banget. Bisa ya? banget. Wah. Bisa. Jadi kalau misalkan ada yang mau melaporkan langsung tatap muka itu bisa. Jadi nanti langsung aja ke Sekretariat Inspektorat Jenderal. Nanti kami punya tim yang akan menangani pelaporannya. Gitu. Untuk lokasinya itu Sekretariat Inspektorat Jenderal ada di mana ya? Nah, kalau Sekretariat Inspektorat Jenderal itu ada di gedung 1, di gedung tengah Kementerian Perdagangan di lantai 9. Oke. Boleh nih, berarti nanti aku bisa laporin secara langsung nih kejadian ini. Bener. Iya. Kak Bening, ada satu lagi nih tambahannya. Jadi nanti si pelapor ini bebas menentukan identitasnya mau ditampilkan atau enggak. Gitu. Jadi aman banget ya. Aman. Jadi identitas si pelapor tuh akan dirahasiakan sama tim. Oke, jadi Inspektorat Jenderal ini sangat melindungi data diri kami sebagai pelapor ya. Bener banget. Oke. Nah, nanti aku mau coba deh abis ini. Jadi Kak, tadi kan juga buktinya udah ada nih Kak. Nah ini nih bisa dilampirin juga Kak waktu lagi melaporkan. Jadi selain foto, itu bisa juga berupa video, rekaman, atau dokumen-dokumen Kak. Jadi bisa menambah validasi dari kronologi yang Kakak sebutkan sebelumnya gitu. Nah tapi nih ya Kak, dari banyaknya saluran yang ada untuk pengaduan, kenapa kita mesti milih WBS sebagai saluran untuk pengaduan ini? Nah, kenapa kita harus memilih WBS? Ada 3 alasan, Kak. Karena yang pertama, itu WBS dikelola langsung oleh Ijen Kemendak. Nah, lalu yang kedua itu untuk pelapor identitasnya itu dirahasiakan. Jadi aman banget buat semua teman-teman kalau mau melapor ke WBS. Lalu yang ketiga itu karena sekarang kita udah tersistem di intranet, jadi semua untuk dokumen-dokumen pendukungnya itu bisa telusur secara sistem. Jadi lebih aman untuk sistem penyimpanan data-datanya Kak. Daripada Kakak lapor ke teman ya kan bisa dicepuin, ini kita lapor aja ke WBS. Bener juga apa kata Kak Dimas ya, lebih baik kita lapor ke WBS biar nemu solusinya secara langsung dan tepat. Betul. Oke. Nah teman-teman, jadi ini tuh bertepatan banget dengan Harkodia. Oh iya. Hari Anti Korupsi Sedunia. Jadi Hari Anti Korupsi Sedunia ini berlangsung setiap tanggal 9 Desember. Yuk berpartisipasi membangun budaya anti korupsi. Jangan takut untuk lapor.